Tinjauan vektor secara geometris. Minggu lalu kita sudah belajar tentang vektor, bagaimana perhitungan secara aljabar atau disebut analitis. Nah, sekarang kita secara geometris. Untuk mengingatkan kembali, apa sih itu pengertian vektor? Vektor itu adalah ruas garis berarah. Jadi, vektor itu memiliki yang namanya besar dan memiliki arah. Vektor itu bisa dinyatakan dengan huruf kecil, yaitu misalkan di sini vektor U, atau bisa pakai huruf besar dari titik A ke titik B, kita sebut vektor AB. Kalau disebut vektor AB, berarti arahnya dari A ke B, jadi panahnya seperti ini. Nah, berikutnya ada juga yang namanya vektor 0. Vektor 0 itu artinya panjangnya 0 satuan dan nggak punya arah. Jadi, cuman bentuk titik seperti ini. Jadi dia nggak ada arahnya kemana atau besar nilai panjangnya juga tidak ada. Nah, kemarin kita juga udah belajar tentang kesamaan dua buah vektor. Kapan dua buah vektor disebut sama? Itu syaratnya jika panjang dan arahnya sama. Nah, supaya lebih ngerti, contohnya seperti ini. Ada kubus ABCD EFGH. Nah, kalau ditanya mana aja sih vektor yang sama? Di sini pertama, vektor AC sama dengan vektor EG. Coba kita lihat pada gambar vektor AC. Yang di bawah ini vektor AC, sedangkan vektor EG yang di atas. Nah, AC sama EG kan sejajar ya, sedangkan panjangnya juga sama. Jadi kesimpulannya vektor AC sama EG sama. Berikutnya, vektor BD dengan vektor AF. Di sini dikatakan tidak sama. Kenapa? Coba lihat. Di sini BD di bawah, sedangkan AF di atas. Apa yang mengakibatkan dia tidak sama? Lihat arahnya. BD berarti arahnya kan ke D. Sedangkan AF berarti arahnya ke F. Nah, kalau kalian lihat, walaupun panjangnya sama, dia sejajar, tetapi arahnya berbeda. Yang satu ke luar, yang satu ke dalam. Jadi, karena arahnya tidak sama, kesimpulannya BD tidak sama dengan AF. Contoh lain, EP dengan QC, vektor EP. Vektor EP berarti yang ini, arahnya ke P. Sedangkan QC yang ini, arahnya ke C. Kalian lihat, EP sama QC kan searah ya. Terus dia juga sejajar, panjangnya sama. Berarti kesimpulannya vektor EP sama dengan vektor QC. Oke, berikutnya vektor AP dengan vektor DB. AP yang di atas, jangan lupa arahnya ke P, sedangkan DB yang di bawah. Nah, walaupun arahnya sama, tetapi panjangnya berbeda. Jadi kesimpulannya vektor AP itu tidak sama dengan vektor DB. Oke. Nah, coba contoh lain. Mana lagi vektor yang sama? Misalkan Bapak buat di sini vektor AD. Jadi vektor AD itu sama dengan vektor apa aja? Lihat vektor AD yang di bawah. Ini vektor AD. Ini vektor AD. Nah, coba cari kalian mana sih vektor yang sama dengan AD? Tentu yang pertama EH, yaitu yang di atasnya, panjang dan arahnya sama. Terus yang mana lagi selain itu? Masih ada nggak? Masih ada, banyak. Contohnya si FG. Nah, lihat lagi FG. Berarti sama dengan vektor FG. Panjang dan arahnya juga sama. Jadi lihat aja mana yang sejajar dan panjangnya sama, itu berarti vektornya sama. Mana lagi? Ya, benar, isi vektor BC sama dengan BC. Oke. Coba contoh lagi. Kalau ditanya mana lagi vektor yang sama,
Misalkan kalau Bapak tanya si vektor DC. Oke, lihat DC ya. Ini DC. Berarti DC itu apa aja yang sama dengan vektor DC? Berarti DC itu sama dengan, ya yang benar pertama si HG di atas, vektor HG. Terus yang mana lagi selain vektor HG? Ya, selain HG ada lagi si AB, ya vektor AB. Terus mana lagi? Si EF. Kalau Bapak tanya misalkan vektor DC sama nggak dengan vektor FE? Nggak sama, karena arahnya berbeda walaupun panjangnya sama. Jadi vektor itu disebut sama jika arah dan panjangnya sama. Jadi vektor DC itu bisa kita ganti dengan atau diwakili dengan vektor AG. Berikutnya kita lanjut operasi penjumlahan vektor. Jumlahan vektor secara geometris. Nah, akan ada dua cara, yaitu pertama cara aturan poligon, yang kedua aturan jajaran genjang. Kita pertama masuk ke dalam aturan poligon dulu pertama kali. Nah, atau poligon biasa disebut dengan aturan segitiga. Caranya gimana? Misalkan ini Bapak sebut vektor A, panjang dan arahnya seperti ini. Kemudian vektor B, panjang dan arahnya seperti ini. Dan kemudian vektor C, panjang dan arahnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana penjumlahan dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C? Nah, aturan poligon itu, pertama, letakin dulu vektor A-nya. Ini vektor A. Dan vektor yang kedua, ini letakin setelah vektor yang sebelumnya. Seperti ini. Ini vektor B. Nah, terus dilanjutkan dengan vektor yang ketiganya. Panjang dan arahnya harus sama. Ini vektor C. Jadi kesimpulannya bahwa hasil dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C itu adalah dari awal ke tujuan akhir. Nah, inilah yang disebut vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jadi simpelnya, kalau aturan poligon itu tinggal letakin aja secara berurutan. Nah, contoh lainnya biar lebih mudah dipahami. Misalkan ditanya 2 vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Sebelumnya kita sudah belajar perkalian vektor dengan skalar. Jadi kalau 2 kali vektor A artinya panjangnya akan menjadi 2 kali lipat, tetapi arahnya tetap. Jadi kalau panjang vektor A seperti contoh, jadi kalau 2A, jadi panjangnya jadi 2 kali lipat, tetapi arahnya tetap sama. Ini vektor 2A. Dikurang B, jadi ini kalau min B itu hanya masalah arahnya saja yang berubah, tetapi panjang vektor B nya tetap sama. Jadi kalau awalnya vektor B itu ke kanan, jadi min B arahnya ke kiri. Nah, ini dia vektor min B. Lanjutkan ditambah vektor C. Nah, tinggal ditulis saja vektor C. Nah, jadi hasil akhirnya adalah dari awal ke akhir. Nah, inilah hasil akhirnya. Ini adalah 2A dikurang B ditambah C. Nah, jadi simpel ya. Kalau aturan poligon itu yang penting tinggal letakin vektor pertama dilanjutkan vektor kedua secara berurutan ke ujungnya. Itu dia secara aturan poligon. Nah, gimana kalau aturan jajar genjang? Nah, soalnya masih sama dengan yang sebelah kiri. Pertanyaannya adalah vektor A tambah vektor B dulu, biar mudah.
Jadi langkah pertama, letakin dulu vektor A-nya sama vektor B-nya dengan pangkalnya itu ketemu. Ini vektor A, yang ini vektor B. Jadi cara mengerjakannya, setelah kamu tempel pangkalnya, tinggal geser sejajar. Jadi vektor A geser sejajar ke vektor B. Jadi seperti ini vektor A kalau digeser sejajar, ya kan? Sedangkan vektor B nya juga lakukan sebaliknya. Nah, seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah dari awal ke pertemuan ujung mereka berdua tadi. Inilah vektor A tambah vektor B. Nah, ini namanya cara aturan jajar genjang. Gimana kalau misalkan penjumlahan vektornya itu ada 3? Jadi vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jadi cara ngerjakannya sama, tapi kerjakan dulu buah-buah vektor dulu masing-masing. Jadi kerjakan dulu A tambah B nya. Ini vektor A, ini vektor B. Sama kayak tadi caranya, geser sejajar vektor A nya, vektor B nya juga geser sejajar. Nah, ya hasilnya yang hijau, tapi yang hijau itu masih vektor A tambah vektor B. Nah, hasilnya itu tinggal jumlahin ke vektor C nya. Jadi lakukan juga cara jajar genjang, yang warna hijau itu A tambah B. Nah, ketemukan pangkal vektor A tambah B dengan C. C itu yang ke arah ke bawah, berarti yang ini. Nah, ini vektor C. Nah, sama kayak tadi, geser lagi sejajar. Jadi geser sejajar vektor C nya dengan yang hijau, panjangnya dan arahnya harus sama. Terus geser sejajar juga yang warna hijau tadi. Nah, hasil akhirnya dari awal ke pertemuan pergeseran vektor mereka tadi. Jadi yang warna merah itu adalah vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Nah, itu pakai aturan jajaran genjang, bisa ya. Nah, coba kita tambah soal latihan. Misalkan dikasih tahu vektor A yang ini, vektor B seperti ini, dan vektor C seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan 2A tambah B kurang C. Nah, pertama kita pakai dulu cara poligon. Nah, cara poligon, tuliskan dulu vektor 2A nya, berarti ini vektor 2A, dilanjutkan ke vektor B nya, ini vektor B nya, dilanjutkan min C, berarti arahnya jadi berubah. Yang tadi arah vektor C ke kiri bawah jadi ke kanan atas. Ini vektor min C. Jadi hasil akhirnya dari awal ke akhir. Nah, inilah yang namanya hasil akhirnya 2A tambah B kurang C. Oke. Nah, coba kita pakai cara jajar genjang. Cara jajaran genjang. Nah, langkah pertama, jumlahkan dulu dua buah vektor yang pertama, yaitu 2A tambah B. Tuliskan dulu vektor 2A nya,
2A. Nah, ditambah vektor B. Jadi jajar genjang tadi ketemukan pangkal dengan pangkalnya. Vektor B-nya yang ini. Nah, tinggal geser sejajar satu persatu. Turunin B-nya. Turunin 2A-nya. Harus sama persis ya. Nah, jadi hasil akhirnya yang 2A tambah B itu yang ini. Tapi belum selesai. Itu masih 2A tambah B. Jadi 2 tambah B ini dikurangin dengan C. Jadi letakin min C-nya tadi ke sini, ke atas. Nah, pakai cara yang sama lagi, geser sejajar. Usahakan nanti pakai penggaris ya, biar rapi. Nah, ketemu di sini. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi yang merah ini hasil akhir dari 2A tambah B dikurang C. Jadi hasilnya itu mau cara poligon atau cara genjang itu pasti hasilnya akan sama. Panjangnya sama, arahnya sama. Oke. Baik, kita lanjut sekarang ke soal latihan. Coba dibuka file lembar kerja siswanya. Usahakan coba kerjakan dulu sendiri semampu kalian yang kalian bisa kerjain. Nah, kalau masih belum bisa, kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH di samping, tentukanlah vektor resultan dari yang pertama AB tambah BC. Nah, kita lihat dulu di gambar. Vektor AB itu yang ini. Jangan lupa arahnya ke B. Panahnya boleh ditaruh ke tengah atau boleh juga taruh di ujungnya ini. Terserah mau di mana juga sama aja. Yang penting arahnya jelas kemana. Oke. Oke, vektor AB. Ini AB. Ditambah BC. BC itu berarti yang ini. Nah, ya sudah. Tinggal perjelas saja. Nah, ini kan berarti metode poligon ya, yaitu vektor pertama dan vektor kedua diketemukan. Vektor yang AB, ujungnya di B, diketemukan pangkal si BC. Nah, ketemunya di sini. Jadi ini kan tinggal dilanjutkan ya. AB tambah BC. Berarti hasilnya dari awal ke akhir. Nah, inilah resultannya. Berarti hasilnya vektor AC. Bisa ya? Ini contoh yang kayak tadi menggunakan poligon. Jadi nanti untuk soal-soalnya ini paling banyak digunakan cara poligon. Yang penting pahami tadi cara poligon. Oke. Berikutnya soal kedua, vektor DA. Vektor DA kita perjelas dulu. Ini vektor DA arahnya ke A ditambah vektor AE. Oh, berarti langsung dilanjutkan ya. Berarti sudah mengikuti kaidah poligon ya. Ditambah vektor EF. Nah, ini juga masih mengikuti kaidah poligon. Ya sudah, berarti hasil akhir resultannya adalah dari awal ke akhir. Arahnya ke F. Jadi hasilnya vektor DF. Oke. Cara simpelnya selain pakai gini, boleh juga nanti intinya begini. AB tambah BC. Jadi kalau kamu perhatikan dua huruf yang berdekatan, nah tinggal dihilangkan aja. Jadinya hasilnya AC. Tapi ini sebenarnya cara mudahnya ya. Tapi biar lebih gampang, biar lebih pahami dulu konsepnya. Dari mana sih asalnya, kenapa tinggal coret B-nya, itu dari gambar ini tadi. Jadi hasilnya AC. Sama kayak yang B juga. DA sama AE kan coret. Tinggal DE tambah EF. Ketemu lagi E-nya kan sama, coret. Berarti hasilnya DF. Ingat ya.
Berikutnya, yang ketiga. Vektor BF. BF berarti yang ini. Ditambah FE. Oh, tinggal dilanjut, masih mengikuti kaidah poligon. Ditambah EA. Oh, masih dilanjut juga dari sebelumnya. Sudah, karena mengikuti kaidah poligon, berarti hasil akhir atau resultannya itu berarti dari awal ke akhir. Nah, yang ini berarti jawabannya adalah vektor BA. Yang ini tadi vektor AC, yang ini tadi vektor BF. Bisa ya? Nah, berikutnya yang keempat, ini agak sedikit berbeda, tapi tenang saja, masih mudah ini. Vektor EA, yang ini vektor EA, ditambah DC. Nah, DC kan jauh ya, ini kan nggak dilanjutkan ke ujung vektor EA-nya ya. Jadi kita cari vektor yang sama dengan vektor DC, yaitu apa aja? Yaitu vektor AG, tapi masih jauh juga. Tentu yang berdekat adalah vektor AB. Nah, ini vektor AB. Jadi kita ganti dulu vektor DC-nya itu sebagai vektor AB. Jadi ini EA tambah vektor AB. Oke. Ditambah dengan vektor FG. FG yang di atas masih belum ketemu, jadi cari vektor yang sama dengan FG yang harus dilanjutkan dari titik B, yaitu tentu si BC. Jadi FG itu diwakili oleh BC tambah BC. Nah, sekarang sudah mengikuti aturan poligon atau aturan segitiga, jadi dilanjutkan berurutan. Jadi hasil akhir resultannya dari awal sampai akhir, yaitu si EC. Jadi kesimpulannya vektor EC. Oke. Berikutnya soal yang E. Sama kayak tadi, BA kita perjelas dulu, ini BA ditambah DA. Nah, DH-nya kan yang ini ya, nggak ketemu ke ujungnya vektor BA, jadi cari vektor DA itu yang sama supaya ketemu dimulai dari A, yaitu si AE. Kan DH sama dengan vektor AE, jadi boleh diganti ke vektor AE. Boleh sih kita ganti ke CG atau BF, tapi kan harus dimulainya terakhir dari vektor BA tadi, yaitu di titik A-nya. Jadi kita pakainya AE, nggak boleh EA ya, harus AE, harus mulai terakhir dari titik A-nya tadi, kan B ke A, berarti harus dimulai lagi dari A, yaitu vektor AE. Ditambah vektor AD, AD mana? AD yang ini, kita harus mulainya dari titik E, berarti cari vektor AD yang sama, mulai dari titik E, yaitu si vektor EH. Ini dia. Berarti vektor AD bisa diganti dengan vektor EH. Ditambah vektor HG. Vektor HG sudah dilanjut dari titik H, berarti langsung aja, nggak usah kita ganti mewakili vektor lain. Sudah memenuhi aturan poligon, tinggal lanjut dari ujung ke ujung. Ya sudah, hasil akhirnya berarti dari titik awal si vektor BA ke ujungnya si vektor HG titiknya, berarti jawabannya B ke G. Jadi vektor BG. Oke, bisa ya. Jadi kita lanjut nomor berikutnya. Pada gambar kubus di samping ABCDEFGH, tentukan vektor resultan dari EF min GF. Nah, sebenarnya dalam vektor itu yang ada hanya penjumlahan, tidak ada pengurangan ya. Jadi pengurangan itu sebenarnya asalnya dari minus. Minus itu menyatakan arah vektornya. Kan kita sudah belajar penjumlahan vektor secara poligon dan jajar genjang, tapi yang lebih ditekankan poligonnya, yaitu selalu plus-plus. Jadi kita ubah dulu vektornya ini menjadi plus. Caranya gimana? Kalau vektornya itu menjadi plus, itu cuman
kalau plus jadi min itu cuma arahnya aja yang berubah. Jadi kalau supaya kita ubah GF-nya ini minus jadi plus, caranya adalah arahnya kita balik dari G ke F. Kalau arahnya kita balik, jadinya dia minusnya jadi plus. Jadi plus yang tadinya GF jadinya FG. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat dari gambar vektor EF. Ini vektor EF ditambah vektor FG. Sudah memenuhi aturan poligon ya. Dilanjutkan dari ujung sebelumnya. Berarti hasil vektor resultannya dari awal ke akhir. Inilah jawabannya, itu vektor EG. Bisa ya? Nomor berikutnya. CB, vektor CB min vektor EF. Sama kayak tadi, kita buat dulu vektornya jadi positif dengan cara mengganti arahnya. Jadi, yang tadinya min EF jadinya plus FE. Nah, kita lihat gambar. Vektor CB berarti panahnya ke B ditambah vektor FE. Nah, vektor FE kan ini ya. Ya sudah, pakai aturan poligon, dekatin, tempelin. Jadi FE-nya ini harus kita cari yang vektor yang sama dengan FE yang dimulai dari titik B. Ya, tentu itu adalah si BA. Lihat, FE sama BA kan panjang sama dan arahnya juga sama. Jadi vektor FE bisa kita ganti dengan vektor BA. CB tambah vektor BA. FE-nya diganti vektor BA. Berarti hasil akhirnya adalah dari awal ke akhir. Inilah resultannya. Jadi jawabannya vektor CA. Berikutnya. Sama kayak tadi, kita buat dulu jadi positif. Berarti vektor DC ditambah vektor HE, tinggal balik aja arahnya dari E ke H jadi H ke E, ditambah vektor BF. Nah, sekarang kita lihat gambar vektor DC. Ini vektor DC ditambah vektor HE. HE kan yang ini ya, jauh dari vektor DC. Jadi cari vektor HE yang sama dengan vektor HE yang dimulai dari titik C. Berarti HE sama dengan CB ya kan. Jadi dimulainya dari sini. Berarti vektor HE-nya kita ganti dengan vektor CB. Harus CB ya, nggak boleh BC. Kalau BC nanti arahnya berubah lagi. Ditambah BF. Ya sudah, BF kan ini. Berarti masih mengikuti aturan poligon. Jadi dia dilanjutkan dari vektor sebelumnya, itu titik si B-nya. Ya sudah, jadi vektor resultan akhirnya adalah dari awal ke akhir, yaitu si BF. DF ya, DF. Tadi ini tetap BF. Jadi jawaban akhirnya adalah vektor DF. Jadi vektor DC dikurang vektor EH dikurang vektor FB, hasilnya adalah vektor DF. Nomor berikutnya, misalkan pada kubus ABCDEFGH diketahui vektor AB sama dengan vektor P, vektor AD sama dengan vektor Q, dan vektor AI sama dengan vektor R. Nyatakan ABCD ini dalam bentuk PQR. Nah, kita buat dulu keterangan soalnya. Katanya vektor AB itu sama aja dengan vektor P, sedangkan vektor AD sama aja dengan vektor Q, sedangkan vektor AE kenapa ini garisnya mencong-mencong ya? Oke, vektor AE sama dengan R. Oke, pertanyaan pertama, vektor BG. B ke G. Oke, gambar dulu B ke G. Jadi cara ngerjakannya adalah vektor BG itu rutenya dari mana ke mana selain B ke G melalui titik-titik ini. Usahakan supaya melalui PQR karena jawabannya diminta dalam bentuk PQR. Nah, kalau Bapak pilih misalkan B ke A ke D terus ke H terus ke G, kan jauh tuh. Usahakan pilih, nggak salah sih, cuman nanti ngerjakan jadi lama. Usahakan caranya pilih jalannya yang paling simple, yaitu
rute B ke G yaitu melalui BC ditambah CG. Terus hubungannya PQ apa? Kan kita udah belajar kesamaan vektor, bahwa vektor BC itu berarti sama dengan vektor AD, berarti BC sama aja dengan Q, sedangkan CG sama aja dengan AE, vektor R. Perhatikan arahnya harus sama, kalau arahnya berbeda tinggal tambahkan minus. Jadi kesimpulannya BG itu sama dengan vektor Q plus vektor R. Oke? Loh Pak, kenapa harus BC ke CG sih? Kenapa nggak BF ke FG? Ya nggak salah. Coba kalau BF kan R, FG Q juga, berarti R tambah Q, sama aja kan? Jadi terserah mau pilih yang manapun sama aja. Bisa ya? Nah, berikutnya AF. AF itu yang ini. Nah, misalkan pilih jalan singkat, yaitu berarti A ke F itu rutenya dari AG ditambah GF. AG itu mewakili apa? Si P ya kan? GF itu mewakili apa? Si Q, tetapi min Q. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Jadi kesimpulannya AF itu adalah P plus min Q. P plus min Q cukup ditulis dengan P min Q. Bisa ya? Berikutnya AG. AG mana nih? Ini AG di dalam. Nah, kalau HG berarti kan paling singkatnya AC plus CG. Kalau CG udah tahu R, tapi AC belum tahu apa kan? Jadi kita pilih rute lain selain AC. Berarti AG itu adalah AB ditambah BC ditambah CG. Nah, berarti AB-nya sebagai P, BC Q, sedangkan CG R. Jadi kesimpulannya AG itu adalah P plus Q plus R. Nah, yang terakhir vektor EC. EC yang ini ya. Nah, dari mana ke mana? Tentu dari E ke A, baru A ke C, tapi AC-nya belum tahu. Jadi pilihnya EA tambah AB tambah BC. Nah, ketemu kan? Jadi EC itu adalah EA tambah AB tambah BC. EA-nya apa? Kalau AE-nya R, berarti EA sebaliknya jadinya min R. AB P, sedangkan BC Q. Jadi kesimpulannya vektor EC itu adalah min R plus P plus Q. Oke? Nah, buat yang sudah ngerjakan duluan, coba bandingkan dengan hasil kerja kita tadi bersama-sama ini, udah benar berapa. Tapi buat yang ngerjakan bareng-bareng, nggak apa-apa, lain kali usahakan supaya ngerjakan sendiri. Kalau sudah, kalau gitu periksa latihan soal. Di file ada soal, Bapak kasih tugas untuk dikerjakan